Hai, saya Dio Jeremia Sembiring. Saya akan menjelaskan mengenai metafisika dan agama. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau disebut juga teori realitas. Kata meta bagi orang Yunani mempunyai arti sesudah atau di belakang. Kata metafisika dipakai sekali untuk mengungkapkan isi pandangan mengenai hal-hal di belakang gejala fisik. Secara historis, filsafat berawal dari metafisika. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah alam semesta, bagaimanakah asal-usulnya, dan apa itu kenyataan, apa hakikat jiwa, apa itu tubuh, bagaimana hubungan antara jiwa dan tubuh adalah pertanyaan-pertanyaan pertama yang menggelitik manusia yang kemudian mereka sendiri berusaha untuk menjawabnya. Dari rasa ingin tahu ini, berbagai macam usaha dilakukan untuk memperoleh jawabannya. Akhirnya, lahirlah berbagai macam jawaban yang satu sama lain tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga tidak jarang saling bertentangan. Karena inilah metafisika sering dihadapkan dengan epistemologi. Lalu, apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Sejarah metafisika. Metafisika dinamakan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu realitas, kualitas, kesempatan, dan yang ada. Merupakan filsafat pertama, artinya filsafat yang bersangkutan dengan sebab, terdalam dan unsur abstrak tertinggi dari segala sesuatu. Pada abad ke-17, melalui pengaruh seorang ilmuwan bernama Christian Wolff, metafisika menjadi populer dan mulai diperhitungkan sebagai bidang keilmuan. Kemudian ia membagi metafisika ke dalam fisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum terdiri dari ontologi, sedangkan metafisika khusus terdiri dari 3 macam, yaitu kosmologi, psikologi, dan teologi. Secara tradisional, metafisika dipahami sebagai cabang filsafat yang mengkaji persoalan yang ada. Pada intinya, ontologi atau metafisika umum berusaha menjawab persoalan dan menggelar gambaran umum tentang struktur yang ada atau realitas yang berlaku mutlak untuk segala jenis realitas. Metafisika sesungguhnya mengarah kepada pembentukan sistem-sistem ide, dan ide-ide ini mungkin memberikan kita suatu penilaian tentang hakikat realitas atau memberi alasan mengapa kita mesti puas dengan mengetahui sesuatu yang belum menjelaskan hakikat realitas, bersama dengan metode penguasaan apapun yang dapat diketahui. Baik, saya Edia akan melanjutkan, yaitu tentang pengertian agama atau kepercayaan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan din dari bahasa Arab. Dalam bahasa Eropa disebut religi atau religion, bahasa Inggris la religion, bahasa Prancis de religie, bahasa Belanda die religion, bahasa Jerman. Kata din dalam bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, sedangkan din dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Meskipun terdapat perbedaan makna secara etimologi antara din dan agama, namun umumnya kata din sebagai istilah teknis diterjemahkan dalam pengertian yang sama dengan agama. Agama adalah sebuah realitas yang senantiasa melingkup manusia. Agama muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarahnya. Maka memang tidak mudah mendefinisikan agama, termasuk mengelompokkan seseorang apakah dia terlibat dalam suatu agama atau tidak. Seseorang dianggap termasuk pengikut suatu agama, tetapi mengingkarinya. Sebaliknya, seseorang mengaku memeluk sebuah agama, padahal sesungguhnya sebagian besar pemeluk agama tersebut mengingkarinya.
arti agama di atas, maka sesungguhnya pengertian agama menjadi sangat luas. Tiada seorang pun yang tidak menganut suatu ajaran agama. Boleh jadi seseorang mengatakan dirinya tidak beragama, namun pada hakikatnya ia telah membuat suatu ajaran tertentu menjadi agamanya. Ditinjau dari sumbernya, agama dibagi menjadi dua jenis, yaitu agama samawi atau agama wahyu, yang kedua agama ardi atau agama bukan wahyu. Agama samawi atau agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia seperti Majusi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sedangkan agama ardi atau agama bukan wahyu adalah agama yang diciptakan oleh manusia seperti Buddha, Hindu, dan Konghucu. Baik, saya akan menjelaskan hubungan antara metafisika dengan agama. Menurut Thomas, sebagaimana dikutip oleh Lawrence Bagus dalam bukunya, menyatakan bahwa metafisika pada dasarnya terarah pada Sang Ilahi. Sebagai kesimpulan akhir dari refleksi filosofis, Allah adalah yang pertama ada dan sebab segala yang ada. Ia tidak disebabkan oleh apapun, sebab bila sebab itu disebabkan, maka sebab itu sama dengan yang lain. Dan kita akan terjebak pada rangkaian sebab akibat yang tak berkesudahan. Hal ini adalah mustahil. Dari sebuah wujud pastilah berawal dari ketidakadaan yang membutuhkan sebab pertama atau causa prima. Sebab inilah yang dimaksudkan oleh Thomas dengan Sang Ilahi atau dalam bahasa agama disebut Tuhan. Keterarahan kepada Tuhan dalam refleksi filosofis ini tidak dimaknai sebagai akhir perjalanan filsafat, melainkan pengakuan keraguan atas kepastian panca indera dan rasio sebagai metodenya, sehingga menuntun kepada jalan baru dalam mendekati metafisika, yaitu dengan cara berpaling kepada agama. Kesimpulan dari materi kami yaitu metafisika berusaha memfokuskan diri pada prinsip dasar yang terletak pada berbagai pertanyaan atau yang diasumsikan melalui berbagai pendekatan intelektual. Metafisika sesungguhnya mengarah kepada pembentukan sistem-sistem ide, dan ide-ide ini mungkin memberikan kita suatu penilaian tentang hakikat realitas atau memberi alasan mengapa kita mesti puas dengan mengetahui sesuatu yang belum menjelaskan hakikat realitas, bersama dengan metode penguasaan apapun yang dapat diketahui. Agama bila dilihat dari proses terbentuknya, maka akan tampak bahwa tidaklah benar bila agama dikatakan sebagai sesuatu yang tidak melibatkan penalaran dan tanpa ikhtiar filosofis manusia. Pencerahan yang didapat oleh para nabi sebagai utusan Tuhan ternyata juga diawali dengan aktivitas kontemplasi. Muhammad merenung di Gua Hira, Ibrahim berkontemplasi tentang bulan dan matahari sebelum menerima Tuhan Allah. Begitu pula pengembaraan Buddha Gautama yang akhirnya pencerahan diperoleh di bawah pohon Bodhi. Pada intinya, ontologi atau metafisika umum berusaha menjawab persoalan dan menggelar gambaran umum tentang struktur yang ada atau realitas yang berlaku mutlak untuk segala jenis realitas. Baik, demikianlah hasil daripada penjelasan kami mengenai metafisika dan agama atau kepercayaan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.